Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asisten semua, kami dari kelompok 2 KBI yang beranggotakan saya sendiri, Zaki Maulana, Nesa Fadila Lupena, Afilia Firoska, Rizali Riwanto, dan Laila Zara akan mempresentasikan DNA Translation, di mana tahapan pertama akan dijelaskan oleh Nesa. Pada Nesa dipersilakan. Baik, terima kasih Zaki. Untuk pekerjaan pertama itu kita melakukan konfig. Jadi sudah didapatkan sequence dari yang akan kita gunakan pada hari ini. Kita memasukkan sequence-nya dengan cara klik sequence, kemudian add one, kemudian masukkan sequence-nya terlebih dahulu dari yang forward dengan format yang ABWO itu. Nah, ya. Kemudian di open, terus dimasukkan yang reverse-nya. Kemudian kita kontik. Mana tombol kontiknya sih? Nah, oke, udah. Kemudian setelah itu kita lakukan pengkoreksian terhadap sequence yang kurang tepat. Jadi misalnya di sini ada n kan, itu diubah menjadi yang pertama itu ada t t t t n. Nah, yang t-nya ini kan nya bagus, jadi diubah di blok semuanya menjadi t. Kemudian dilakukan seterusnya sampai keseluruhan sequence ini sudah dikoreksi. Kemudian kita sudah melakukan pengkoreksian ini sebelum tag video ini. Setelah dirasa sudah betul, bisa langsung kita save kontiknya. Kontiknya dengan cara klik file, klik kontik, dan save consensus single file, kemudian simpan dalam FASTA format. Kemudian di save, kemudian bisa kita buka hasil kontik ini dalam notepad untuk mengcopy sequence-nya. File yang sudah kita lakukan sebelum tag video ini. Kemudian di copy hasil kontiknya, kontik yang satu, kemudian di copy dan kita pas ke NCBI Blast. Kemudian di pas ke situ, kemudian lakukan blast. Kemudian muncul description-nya, kita lihat di alignments-nya dulu, karena kita buka bagian alignments, klik alignments, jadi tolong. Nah, di situ kan ada sequence yang bolong, jadi kita melakukan pengkoreksian tingkat kedua di sini. Misalnya, kok ada yang bolong? Yang kebetulan ini udah dikoreksi semua. Jadi lanjut aja buat mempersingkat waktu. Oke, tadi ada dua sequence. Jadi sequence yang pertama tadi itu nanti dibandingkan dengan ini. Misalnya di sini ada yang bagian yang bolong, di bagian di aplikasi segmennya itu bisa kita klik control find dan kita mencari bagian sebelum bahasa yang bolong. Misalnya yang bolong itu pada bagian terakhir. Nah, kita copy tuh bagian terakhirnya, kemudian kita ke segmen, kemudian cari bahasa tersebut di bagian segmen. Dan jangan lupa diklik literalnya. Kemudian setelah kita ketemukan, misalnya yang bahasa yang aneh itu ada di sebelah kanannya itu huruf A. Di sini kan, oke, misalnya huruf T. Di sini kan T-nya ini peak-nya bagus, jadi tidak usah diganti. Jika T-nya ini gelombangnya tidak bagus, jadi T ini harus kita ganti sesuai dengan apa yang tertera di reference sequence yang di NCBI tadi.
Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita melakukan koreksi lagi dengan membandingkan sequence dengan reference sequence di NCBI, kemudian kita save sequence tersebut dan melakukan rangkaian selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nesa. Untuk tahapan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vivi. Pada Vivi dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya, setelah kita bandingkan hasil kontik dari segmen dan hasil NCBI Blast, selanjutnya kita save hasil tersebut dan buka file tersebut dalam bentuk notepad. Lalu urutan bahasa ini kita copy dan pastekan ke NCBI Blast. Nah, setelah dipaste, kita lanjut blast. Tunggu sebentar. Nah, di halaman ini kita memilih 6 spesies yang terdapat gen COX1-nya. Untuk spesies yang pertama itu kita klik yang paling atas, lalu kita cek gen COX1-nya dengan klik nomor asesinya. Pada bagian bukan. Lalu kita cari gen COX1-nya. Nah, habis itu setelah kita mendapatkan gen COX1 pada spesies tersebut, kita bisa langsung mencari change region show-nya atau bisa langsung mencari mengklik FASTA-nya. Oke, setelah FASTA dari spesies ini terbuka, lanjut kita copy keseluruhan yang ada di sini dan dipastikan ke Notepad. Maka lakukan untuk keseluruhan spesies yang kita pilih. Lanjut aja yang hasil. Nah, sebelumnya itu sudah dilakukan pemilihan dan inilah hasil dari total keseluruhan spesies yang dipilih. Lalu pada notepad ini kita harus merapikan dari susunannya. Tidak boleh ada spasi dalam notepad ini, dan apabila terdapat spesies yang sama maka diberi nomor. Oke, mungkin sekian dari saya. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Vivi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zaldi. Pada Zaldi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tahap selanjutnya adalah kita setelah mendapatkan sequence pembanding dan sudah diedit penamaannya, kita buka Crystal X. Nah, di Crystal X ini kita buka file yang telah kita save tadi.
setelah muncul, kita bisa langsung alignment dengan klik di bagian do complete alignment. Setelah hasilnya muncul, kita bisa langsung men-save-nya. Klik file, save sequence as, dan klik FASTA, jangan lupa. Kemudian kita save. Setelah di-save, selanjutnya kita buka program atau aplikasi dari BioEdit. Di sini kita open file hasil ClustalX sebelumnya. Baik, setelah terbuka seperti ini, kita bisa langsung melakukan pemotongan sequence hingga bisa sejajar semuanya dari sequence-sequence yang telah kita pilih tadi. Dengan cara kita klik, kemudian save, dan delete. Baik, setelah kita lakukan pemotongan sequence agar sejajar, setelah selesai kita bisa langsung save saja. Save as. Oke, bisa langsung kita save. Dan sini kita ganti namanya biar beda. Oke, baik. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, dikembalikan kepada moderator untuk langkah selanjutnya. Baik, terima kasih Zali. Jadi untuk langkah selanjutnya setelah kita alignment dan juga kita susun sedemikian rupa, akan kita lakukan DNA translation. DNA translation ini ada dua metode, yaitu menggunakan website dan juga menggunakan Mega. Untuk metode yang pertama itu menggunakan website akan saya cobakan sendiri. Jadi pertama-tama kita buka hasil kontak kita yang pertama tadi, yang ini. Lalu selanjutnya kita copy, lalu kita masuk ke website DNA to protein translation dari in silico. Lalu selanjutnya kita langsung paste saja. Dan jangan lupa ubah menjadi 100 di minimum size of protein sequence-nya. Lalu genetic code-nya kita ubah menjadi vertebrate. Setelah itu kita langsung translate to protein. Tunggu dan kita lihat frame-nya dengan cara menekan show all frame. Nah, di sini terdapat bintang-bintang yang bisa dilihat di sini. Nah, bintang-bintang ini merupakan codon stop yang merupakan penanda dari partisi ataupun pembagian dari protein yang akan ditranslasikan, hasil dari translasi tadi. Dia akan ada bagian yang ini akan dipisahkan oleh bintang. Dan untuk memilih mana protein yang bagus transaksinya, kita lihat yang bintangnya paling sedikit. Nah, di sini di frame pertama bisa kita lihat ada banyak bintangnya. Nah, bisa kita lihat di sini bintangnya cukup banyak. Sementara di frame kedua bintangnya tidak banyak, itu cuma satu. Dan jika telah
ditentukan mana yang bintangnya sedikit. Maka ini yang akan kita gunakan untuk kebutuhan lainnya. Mungkin untuk metode yang pertama menggunakan website saya cukupkan. Selanjutnya untuk menggunakan aplikasi Mega akan dilanjutkan oleh Laila. Pada Laila dipersilakan. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan menggunakan data translation pada aplikasi MegaX. Kemudian setelah dari analisis website, kita buka analisis di MegaX dan kita impor saja langsung filenya. Dan impor file yang sudah kita edit tadi di bioedit. Lalu kita klik analisis dan oke kan saja terus. Dan centang yang bagian vertebrate. Dan kita klik TA pada bagian kiri atas. Nah, ini hasil dari urutan sequence yang sudah diedit di bioedit tadi dari 7 spesies tadi. Nah, jangan lupa kita samakan dulu stop kodenya untuk dapat melihat urutan-urutan dari kodenya. Bisa langsung saja diklik pada bagian di samping TA dan kita edit pada bagian di codon startnya. Lalu codon startnya kita ubah pada bagian second site dan kita klik OK. Nah, lalu kita akan mencoba pada icon C, V, PI, dan S-nya bisa kita coba untuk melihat kesamaan urutan dari masing-masing kodenya atau variasi dari setiap urutan kodenya. Nah, setelah itu untuk menganalisis lebih lanjut, untuk mengimpor data ini, kita langsung saja bisa klik bagian Excel pada di ujung. Itu untuk mempermudah kita saat menganalisis datanya lebih lanjut. Kita simpan terlebih dahulu file Excel-nya ini. Nah, data Excel ini nanti bisa kita gunakan untuk kebutuhan lanjutan kita sesuai tingkat penelitian yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya kita akan melihat urutan kekerabatan pohon filogeninya. Kembali ke aplikasi MegaX tadi, dan klik bagian icon filogeni. Dan kita akan melihat filogen yang pertama dengan maksimum likelihood 3. Nah, ini ditunggu saja sampai proses dari analisis filogeninya itu selesai. Kemudian setelah selesai dianalisis akan muncul pohon filogeni dari kekerabatan 7 spesies yang sudah dianalisis tadi. Bisa dilihat antar spesiesnya, jenis kekerabatannya. Nah, kemudian kita bisa melihat jenis-jenis pohon filogeni dari tipe-tipe pohon lainnya. Bisa kembali pada menu awal. Itu ada banyak, ada joining tree, ada evolution, ada parsimony tree, caranya sama.
Namun karena prosesnya lama, kita cukup coba beberapa saja. Nah, ini seperti yang maksimum parsimoni. Dan begitu terus untuk kedua pohon lainnya, bisa dicoba sendiri, caranya tetap sama. Oke, cukup sekian untuk analisis terakhir dari Mega X, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Laila. Eh, Cukup sekian dari kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.